dalam membina rumah tangga ya, segera mungkin melibatkan Allah gitu dalam prosesnya. Nah, kita tidak akan bisa membina rumah tangga yang baik ya kalau tidak Allah izinkan dan kalau tidak Allah kasih daya dan kuat gitu, untuk menjalankan rumah tangga itu. Nah, karena itu awali itu ya segala sesuatu termasuk membina rumah tangga itu dengan kalimat Bismillah. Awali dengan kalimat Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagai bentuk gitu ya menyertakan Allah dalam setiap urusan kita. Bahwa tanpa keikutsertaan Allah, tanpa izin dari Allah, tanpa daya dan kekuatan dari Allah, kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Termasuk dalam membina rumah tangga. Aduh, hilap dulu nggak baca Bismillah ya, sekarang gitu baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang kedua, rumus umum dalam rumah tangga itu adalah menciptakan suasana selalu bersyukur gitu di rumah tuh. Ya, dalam rumah tangga itu menciptakan suasana selalu bersyukur. Dia akan selalu berusaha mencari sisi positif dari setiap kejadian. Ya. Ketika satu peristiwa yang tidak mengenakan terjadi, dia akan bertanya-tanya apa hikmahnya gitu. Ya, apa hikmahnya? Sehingga ketika ketemu hikmahnya itu, dia bisa bilang alhamdulillah seperti itu ya. Jadi kalau orang sudah mematrikan dalam dirinya bahwa saya ingin jadi pribadi yang bersyukur, saya ingin membina keluarga yang selalu bersyukur, itu akan otomatis pikirannya itu dibimbing untuk mencari sisi positif dari setiap kejadian. Misal kalau saya sendiri gitu ya, suka minum kopi ya, nyeduh kopi, udah gitu dibiarkan beberapa waktu, disimpan di karpet misalnya, nggak di meja ya, pas jalan kata jong gitu, bahe itunya kopinya itu. Iya, kadang kalau lagi nggak nyadar mah ya rada marah juga gitu ya. Tapi kalau pas lagi nyadar gitu ya, kalau mungkin ini yang paling baik gitu ya buat saya. Bisa jadi di dalam kopi itu ada sesuatu yang nggak cocok buat badan saya, yang kalau misalnya diminum bisa sakit perut, bisa kembung, bisa apa lah gitu ya. Makanya sama Allah dijadikannya itu ketendang gitu. Nah, makanya kita diajari itu ya, tiap sholat itu setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rob semesta alam. Seperti itu. Rob itu kan artinya pengatur ya. Allah itu pengatur apa? Yang ngatur segalanya. Gitu. Segala sesuatu tuh diatur sama Allah. Dan pengaturan Allah tuh selalu sempurna. Selalu sempurna. Ya. Sehingga ya, bagi yang menyadari seperti Rasulullah SAW, kondisi apapun beliau tuh selalu Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Karena segala sesuatunya itu pengaturan Allah gitu. Pengaturan Allah tuh pasti baik. Gitu ya. Pengaturan Allah tuh pasti baik. Yang ketiga, rumus umum dalam rumah tangga itu kasih sayang. Kasih sayang itu intinya kan itu, mengharapkan kebaikan untuk setiap anggota keluarga kita. Ya, istri, anak-anak, seperti itu. Itu ya, sampai serigala itu menyusui anaknya itu karena kasih sayang. Gitu. Seekor kijang tidak menginjak anaknya, gitu ya. Hewan-hewan buas itu berbuat baik kepada anak-anaknya itu ya karena rasa kasih sayang. Yang namanya manusia ya harus lebih dari hewan. Jangan sampai seperti di berita ya, seorang bapak membunuh anak kandungnya, seperti itu. Menumbuhkan kasih sayang itu kadang-kadang bisa lewat memelihara hewan gitu ya. Bisa lewat memelihara hewan. Bisa burung ya, bisa kucing, bisa marmut gitu ya, bisa kelinci gitu. Untuk menumbuhkan sifat kasih sayang kepada anak. Ya. Ini bagi yang suka sama hewan. Kalau nggak suka aja jangan dipaksain gitu ya. Jangan dipaksain. Rumus keempat, kan keluarga itu sebagai sarana untuk menelurkan ide-ide untuk melakukan amal soleh.
bagaimana caranya agar di rumah itu punya cita-cita untuk beramal soleh. Itu disesuaikan dengan pribadi masing-masing anggota keluarga gitu ya. Karena ada orang yang beramal soleh itu mudah dengan melakukan puasa gitu. Ya udah itu mah amalannya puasa gitu ya. Ada yang sedekah, ya udah sedekah. Ada yang menuntut ilmu, belajar ya belajar. Ya. Ada yang bisa semua, alhamdulillah. Yang penting itu bagaimana anggota keluarga itu dibiasakan untuk beramal soleh. Kenapa? Karena nanti amal soleh ini akan diberi balasan gitu oleh Allah. Maliki yaumiddin. Allah itu raja pada hari pembalasan. Apa yang dibalas? Amal. Ya. Amal itu yang dibalas. Gitu. Nah karena itu di dalam rumah tangga ya sebisa mungkin gitu ya, dilihat potensi masing-masing lalu diarahkan gitu, agar potensi itu menjadi ladang berbuat kebaikan. Jadi ladang berbuat kebaikan. Gitu. Mungkin ada yang untuk mengoptimalkan potensi itu yang butuh modal gitu ya. Sementara kita nggak punya modalnya misalnya, ya minta sama Allah gitu. Ya Allah, anak saya yang ini punya potensi seperti ini, cuma kalau ingin dikembangkan potensinya, menurut pemahaman sebagai manusia ini butuh modal, ya kasih modalnya, misalnya seperti itu. Karena ternyata anaknya itu seneng ngotak-ngatik mobil Ferrari misalnya gitu ya. Ya jadi tumbuhkan semangat beramal soleh gitu di rumah tangga. Tapi jangan dipaksa anak itu mengerjakan semua anak soleh gitu, amal soleh gitu, atau istri dipaksa untuk mengerjakan semua amal soleh. Gak semua orang bisa itu. Ada beberapa orang yang bisa melakukan semua amal soleh, alhamdulillah. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu ya. Jangan sampai kita mendidik istri anak itu super keras ya. Puasa sunat harus gitu ya, kemudian sholat sunnah harus ya, tilawah Quran harus juz per hari. Wah, itu kasihan nanti ke anggota keluarga merasa tertekan. Akhirnya agama itu menjadi beban gitu, jadi masalah ya. Jangan sampai agama jadi masalah, karena agama itu solusi ya. Agama itu solusi, bukan masalah, bukan masalah ya. Nah itu yang keempat. Yang kelima, rumus berumah tangga itu adalah ibadah. Kita beramal soleh bisa ya, tapi belum tentu amal soleh itu jadi ibadah gitu. Amal soleh itu amal kebaikan ya, pekerjaan baik gitu. Pekerjaan baik itu belum tentu jadi ibadah. Kita sholat misalnya, sholat itu amal kebaikan, tapi belum tentu jadi ibadah. Gitu. Kenapa? Ya bergantung sama niat. Ya. Ada orang yang sholat tapi niatnya biar dipuji sama orang. Gitu ya. Ada orang yang tilawah Quran tapi niatnya biar disanjung sama orang. Ada orang yang bersedekah tapi niatnya agar dilihat sama orang, dan lain-lain. Pokoknya tujuannya orang gitu ya. Nah itu nggak akan jadi ibadah. Nah rumus yang kelima itu, jadikan ibadah itu sebagai inti dari kehidupan rumah tangga seperti itu. Jadi segala sesuatunya itu ibadah, ya, ibadah. Karena ibadah bagi umat Islam itu nggak melulu sholat, ya, nggak melulu sholat, nggak melulu puasa seperti itu. Nyapu itu ibadah, gitu ya. Nyapu ibadah. Gitu. Beresin rumah ya ibadah juga. Olahraga juga ibadah seperti itu dalam Islam. Jadi diberikan pemahaman yang luas gitu terhadap keluarga, bahwa ibadah itu nggak cuma yang bersifat ritual gitu ya. Yang ritual itu jelas ibadahnya. Ritual itu jelas ibadah. Jelas ibadah. Zakat itu jelas ibadahnya, tapi bernilai ibadah kalau ditujukan untuk mengabdi kepada Allah. Kalau ditujukan sebagai bentuk bentuk pelaksanaan
terhadap perintah Allah, seperti itu. Makan aja jadi ibadah, gitu ya. Bahkan pas Ramadan kemarin kita bahas ya, bahwa makan itu sebagai salah satu sarana terbesar gitu untuk masuk surga, ya. Sarana terbesar dan salah satu sarana terbesar dan termudah untuk masuk surga, makan itu, ya. Makan, karena makan itu ibadah nilainya dalam Islam, gitu. Bahkan makan yang disertai rasa syukur kepada Allah itu akan membuat Allah ridho. Jadi seorang hamba yang makan bersyukur itu langsung naik derajatnya menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah. Orang yang diridhoi Allah itu pasti masuk surga, gitu. Nah, di antara perencanaan yang diperbolehkan itu ya, berencana untuk menikmati dunia yang halal untuk mengeluarkan rasa syukur dari dalam hati. Nah, ketika menikmati hidangan itu dengan niat mengeluarkan rasa syukur dari dalam hati untuk mensyukuri nikmat Allah, itu termasuk perencanaan yang disukai oleh Allah, termasuknya ibadah. Gitu. Nah, ini poin yang kelima. Gitu. Bagaimana menciptakan keluarga kita sebagai keluarga yang orientasinya itu ibadah. Semua kegiatan itu dimaknai ibadah. Itu nomor 5. Nomor 6. Rumus ke-6 dalam membangun rumah tangga itu doa. Doa itu intinya minta tolong sama Allah, merasa butuh pada Allah. Karena tadi di awal ya, tidak ada sesuatu yang bisa terjadi kecuali dengan izin Allah, tidak ada sesuatu yang bisa terjadi kecuali dengan daya dan kekuatan Allah. Makanya minta tolong sama Allah. Iyyaka na'budu, itu ibadah, wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Itu minta tolong sama Allah dengan berdoa. Jadi apapun kesulitan dalam rumah tangga atau apapun tujuan dalam rumah tangga, gitu, jangan lupa sama doa. Ikhtiar harus, tapi jangan mengandalkan ikhtiar kita. Doa jangan sampai lupa. Minta sama Allah. Kalau kata Syekh Abdul Qadir, ya, gudangnya Allah tuh komplit. Kita pengen apa, di gudang Allah ada. Tinggal minta sama Allah. Terakhir, poin ke-7. Poin ke-7. Belajar dari sejarah. Jadi kita pelajari dari sejarah bagaimana orang-orang zaman dulu, terutama yang sukses, yaitu para nabi, para rasul, para ulama-ulama yang soleh, gitu ya, dalam membina rumah tangga. Kalau para nabi, para rasul, mayoritasnya sukses, ya, membina rumah tangga itu. Ada beberapa yang gagal, seperti Nabi Nuh, gitu ya, gitu, Nabi Lut, gitu ya, gagal dalam arti duniawi, ya, karena istrinya membelot, gitu, jadi orang kafir. Tapi nabi-nabi yang lain itu sukses. Para ulama, ya, mayoritas sukses, gitu, membina rumah tangga. Tapi ada juga yang gagal, gitu ya, ada juga yang gagal, seperti itu. Atau seorang sahabat Nabi Mughirah bin Syu'bah itu menikah cerai sampai 29 kali, ya, sampai 29 kali. Tapi itu kasus itu sedikit, ya. Mayoritas orang-orang soleh itu sukses, gitu, berumah tangganya. Nah, kita pelajari bagaimana membina rumah tangga yang sukses lewat orang-orang dulu ya, yang sudah berlalu kehidupan mereka dan mereka sukses membina rumah tangga. Nah, ini rahasia dari kalimat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu. Jadi kita belajar dari sejarah untuk urusan apapun, ya, termasuk dalam urusan rumah tangga ini. Karena orang-orang yang telah lalu ada yang sukses rumah tangganya, ada yang gagal. Kita belajar dari kedua-duanya. Kenapa ini sukses, kenapa ini gagal. Penyebab gagalnya kita jauhi, penyebab suksesnya kita jalani, seperti itu. Ya, namanya nabi dan orang soleh aja ada yang gagal, gitu ya, apalagi kita, ya, orang biasa. Kemungkinan gagalnya juga ada, gitu. Dan sekali lagi, ya, itu juga pengaturan dari Allah. Pengaturan dari Allah pasti baik juga, gitu ya, pasti baik. Walaupun tentunya proses menerima, gitu ya, itu tidak semudah kata-kata, gitu ya.
perjuangannya berat seperti itu. Nah ini tujuh rumus umum itu dalam membina rumah tangga agar bisa mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.